Halo, selamat datang di channel Hazelnut. Hari ini saya akan membahas teori ke-8 di Cafe Brewing Science kita, yaitu tentang air. Air ini dia disebut sebagai H2O, memiliki satu atom oksigen dan dua atom hidrogen. Pada atom oksigen dia memiliki muatan yang sedikit lebih negatif, sedangkan pada atom hidrogen dia memiliki muatan yang sedikit lebih positif. Sehingga ada perbedaan elektronegativitas. Dan kalau kita lihat dari bentuk molekulnya, dia seperti huruf V ini, dia geometri molekulnya itu dia sifatnya jadinya asimetris, tidak simetris. Karena ada dua hal inilah yang membuat air ini dia memiliki sifat polar. Sehingga dia bisa menjadi pelarut aktif yang baik. Nah, air secara umum ada 3 jenis. Ada air mineral, yaitu air yang mengandung mineral. Kemudian ada air RO. Jadi pada air RO ini airnya dia mengalami filtrasi berlapis-lapis yang sangat halus. Sehingga nantinya setelah penyaringan tersebut airnya menjadi air yang murni. Lalu pemrosesan air ada juga distilasi. Yaitu airnya itu dipanaskan sampai menjadi uap air. Kemudian uap airnya itu didinginkan lagi. Jadi nanti kalau kita lakukan pengukuran dengan menggunakan TDS meter, air distilasi ini bisa terbaca 0, atau mungkin kalau paling tinggi juga 1. Sedangkan kalau air RO yang baik, itu biasanya terbaca di bawah 10. Nah, untuk teman-teman yang punya TDS meter yang standar, yang biasa, yang komersil, itu hati-hati, jangan digunakan untuk pengukuran yang kompleks, karena biasanya TDS meter tersebut, itu kalibrasi dari pabriknya itu menggunakan metode kalibrasi dengan NaCl. Jadi kalau nanti kandungan airnya dia sudah macam-macam, biasanya itu dia nanti pengukurannya dia akan meleset. Nah, kalau teman-teman lihat di video saya yang lama, saya gunakan TDS meter ini hanya untuk menilai konsistensi kandungan air kemasan. Nah, sekarang kita akan memasuki sebenarnya peran air pada ekstraksi kopi kita itu apa sih? Nah, ini adalah penelitian yang paling terkenal hingga saat ini. Dilakukan oleh Hendon, dan kalau teman-teman lihat namanya ini, mereka ini adalah penulis buku Water for Coffee. Nah, ini adalah penelitian mereka yang menjadi dasar dan biasanya masih dipakai hingga saat ini. Mereka menilai kemampuan untuk mengikat komponen kopi. Komponen kopi yang dinilai diikatnya itu ada 7. Ada 6 komponen non-VOC dan 1 komponen VOC. Ternyata hasilnya adalah magnesium itu memiliki kemampuan ekstraksi ke-7 komponen ini yang paling kuat, diikuti oleh kalsium, baru natrium. Tetapi mereka sendiri pun menulis keterbatasan studi mereka. Di jurnalnya itu mereka tulis keterbatasan studinya itu adalah studi ini dilakukan secara komputasional, dengan kalkulasi komputasional. Sehingga perlu dilakukan untuk studi lebih lanjut. Meskipun penelitian ini bisa dipakai sebagai dasar awal. Nah, pada tahun 2021 ada dilakukan tesis oleh Brad Hall. Itu dia menguji benar gak sih mineral-mineral tersebut, magnesium dan kalsium itu dia bisa berperan dalam ekstraksi. Nah, mereka menguji komponen kopi yang dinilai ikatannya itu ada 4, yaitu citric acid, malic acid, lactic acid, dan quinic acid. Dan variabelnya mereka pakai air murni, kemudian 2 garam ini masing-masing ada yang 100 ppm dan 1000 ppm. Nah, mereka melakukan penambahan garam magnesium dan garam kalsiumnya ini, penambahannya itu dilakukan sebelum brewing dan sesudah brewing. Jadi waktu kopinya sudah jadi. Ternyata dari hasil mereka tidak ada perbedaan, baik itu pada air murni maupun penambahan mineral sebelum maupun sesudah brewing. Tetapi ada anomali di alat pengukuran mereka, yaitu pada mineral yang tinggi 1000 ppm. Jadi di situ terbentuk suatu kompleks.
suatu kompleks kelap gitu. Jadi pembacaan alatnya itu dia kacau. Tetapi dari pembacaan alat yang kacau itu bisa kita asumsikan mungkin mineral itu terhadap komponen kopi bisa membentuk suatu kompleks. Nah, keterbatasan studinya apa? Keterbatasan studinya ini mereka eksklusif pada magnesium saja atau kalsium saja. Mereka nggak melibatkan bikarbonat. Kemudian juga brewing metodenya. Mereka itu menggunakan metode brewing French press. Dan mereka bilang bisa jadi keterikatan komponen ini terhadap kation magnesium dan kalsium itu berbeda-beda. Tergantung nanti dari origin kopinya dan juga roasting levelnya. Karena kandungan kopi itu dia sebenarnya ada banyak dan yang mereka uji itu pada metode ini baru 4 senyawa asam. Nah, kemudian mereka juga menilai keterbatasannya itu mungkin bisa jadi juga kalau misalkan kita gunakan metode brewing yang lain, misalkan seperti pour over atau espresso, mungkin mineral itu dia bisa berinteraksi dan menimbulkan efek yang tidak langsung secara fisika, mungkin bisa juga mempengaruhi brewing time-nya sehingga rasa kopinya itu dia akan berubah. Nah, ini yang mereka akui sebagai keterbatasannya. Kemudian mereka juga meneliti keterbatasannya itu yang tadi saya jelaskan, adanya terbentuknya kompleksasi, sehingga mengacaukan pembacaan yang pada alat yang mereka gunakan. Jadi mereka menyimpulkan, boleh nih kalau misalkan ke depan, misalkan ada peneliti yang menguji fenomena terbentuknya kompleks ini pada kopi. Kemudian juga mereka mengatakan bahwa penelitian mereka ini belum melibatkan efek sensorik, efek kita sebagai frasanya. Jadi potensi ke depannya kita bisa lihat, tadi kan baru dinilai 4 asam itu saja. Potensi ke depannya bisa jadi nanti ada peneliti yang melakukan penelitian reaksi ikatan terhadap aroma. Atau mungkin reaksi ikatan terhadap komponen kopi yang lainnya. Karena kopi itu kan kandungannya dia banyak. Oke, ini untuk peran magnesium dan peran kalsium. Ada 2 penelitian. Dan bagaimana dengan peran bikarbonat? Nah, bikarbonat ini dia sebagai buffer asam. Ini reaksi sederhana kimianya. Jadi kalau misalkan ada HCO3- ketemu dengan H+, itu nanti dia akan dinetralisir menjadi H2O dan CO2. Nah, tetapi karena kita ini meskipun terbatas untuk melakukan suatu penelitian, tetapi kita bisa sendiri itu kita melakukan studi literatur. Bagi saya, yang menarik dari keterbatasan studi yang kedua, itu adalah belum melibatkan efek sensorik. Sehingga di sini saya akan menyajikan literatur yang sudah saya rangkum tentang sensorik. Ini akan menjadi sangat menarik. Jadi kalau kita bicara sensori, rasa utama itu ada 4. Ada rasa asin, ada rasa asam, ada rasa manis, dan juga ada rasa pahit. Di mana rasa asam ini, kita itu ada reseptor. Disebut channelnya itu sebagai otop 1. Ini adalah kanal H+. Jadi kalau misalkan ada H+, itu nanti kita akan mendeteksinya sebagai rasa asam, sour. Kemudian juga ada epithelial natrium channel, yaitu saluran natrium untuk mendeteksi rasa asin. Oleh sebab itu, kalau misalkan ada garam, kita bisa mendeteksinya itu sebagai rasa asin. Kemudian juga ada keluarga reseptor T1R, itu untuk rasa manis. Kemudian juga ada keluarga reseptor T2R, itu untuk rasa pahit. Nah, tapi ini yang saya bahas di sini ini baru secara umum saja. Sebenarnya nanti kalau teman-teman lakukan studi literatur lebih lanjut lagi, ada puluhan bahkan mungkin ratusan reseptor yang ada pada tubuh kita.
termasuk juga di lidah maupun di organ lainnya. Nah, selain dari keempat reseptor ini, nanti saya juga mau bahas tentang CASR dan TRPN 5 channel yang pernah saya singgung di video saya yang paling pertama sebelum memasuki episode ke-1 Coffee Brewing Science. Dan ini sebagai informasi umum aja, sebenarnya sensori kita ini adalah mekanisme pertahanan tubuh. Jadi kalau kita mendeteksi dia sebagai rasa pahit, itu umumnya itu adalah zat yang kurang baik. Atau tubuh kita menganggapnya itu dia sebagai racun. Sehingga rasa pahit itu kita anggap sebagai suatu rasa yang kurang menyenangkan. Sedangkan untuk rasa manis itu biasanya secara umum itu adalah yang tubuh perlukan. Termasuk juga gula. Sebenarnya tubuh kita ini perlu gula, asal jangan kebanyakan ya. Tubuh kita ini perlu gula untuk energi. Jadi kita kecap rasa manis itu sebagai suatu hal yang menyenangkan. Dan sesuatu hal yang berbahaya kita kecap sebagai persepsi otak kita sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi ini sensori ini adalah salah satu mekanisme pertahanan tubuh manusia. Baik manusia maupun hewan juga. Nah, sekarang saya akan bahas tentang T1R dan kita kaitkan dengan penelitian yang tadi sudah kita bahas. Jadi meskipun ini penelitian ini bukan pada kopi, ini adalah teori sensorik yang bisa kita kaitkan dengan penelitian yang tadi sudah kita bahas. Pertama, dari keluarga T1R ini, dia ada T1R2 dan T1R3 yang memodulasi rasa manis dan rasa kelima yaitu umami, yang kita anggap sebagai gurih. Ternyata setelah saya cari literaturnya, ada yang menyebutkan bahwa salah satu subunit, ya, jadi ini T1R ini dia banyak, unitnya banyak, kemudian dipecah lagi ada T1R2 ini juga unitnya banyak, T2R3 ini jadi juga unitnya banyak, salah satu subunitnya yang T1R3, itu ternyata dia memiliki reseptor terhadap kalsium dan juga magnesium. Nah, dari sini kita bisa menarik benang merah, ya, dari studi literatur sederhana seperti ini aja, kita bisa menarik benang merah. Oh, berarti si kalsium dan magnesium itu dia memang bisa memodulasi rasa manis, rasa yang menyenangkan, dan juga bahkan rasa gurih. Kemudian saya ada menemukan yang menarik juga, yaitu Calcium Sensing Receptor, CASR. Di mana Calcium Sensing Receptor ini dia diaktifasi kalau misalkan ada kalsium, tetapi bisa juga diaktifasi kalau misalkan ada magnesium. Jadi meskipun dia utamanya dia bekerja karena dipaparkan oleh kalsium, tetapi dia bisa juga bekerja kalau misalkan dipaparkan oleh magnesium. Dan ternyata si calcium sensing receptor ini dia memodulasi rasa kokumi. Ini adalah yang dinilai dari gastronomi sebagai rasa ke-6. Kokumi ini kalau di kopi kita bilang sebagai mouthfeel. Kita bilang sebagai body. Jadi kokumi ini adalah tekstur yang kita nilai terhadap apa yang kita makan. Dan pada kopi itu kita sebut sebagai mouthfeel, body, tekstur. Nah, ini adalah aspek rasa ke-6. Meskipun literatur ini bukan dilakukan pada kopi, tetapi dengan kita mendalami apa sih yang dibahas di literatur ini, oh ternyata ada aktivasi kalsium dan juga bisa juga diaktifasi oleh magnesium. Berarti kalau kita kaitkan di penelitian yang sebelumnya pada kopi, berarti kalau misalkan ada kalsium dan ada magnesium itu bisa meningkatkan body. Selain itu juga bisa meningkatkan rasa manis. Tetapi tadi ada bahas sedikit ya, ini sedikit tambahan aja karena menurut saya ini cukup menarik. Ternyata pada tikus yang dia kekurangan kalsium dan kekurangan magnesium, itu dia akan mendeteksi
kalsium dan magnesiumnya itu dia sebagai rasa manis. Jadi kalau kita membutuhkan kadar kalsium dan magnesium pada dosis tertentu, kita mendeteksinya itu sebagai rasa yang menyenangkan. Tetapi kalau misalkan terlalu banyak, kita memang mendeteksinya itu sebagai rasa yang nggak menyenangkan. Jadi tubuh ini memang menyesuaikan kebutuhannya dengan indera perasa kita. Nah, kalau kita kaitkan ke kopi, artinya kalau misalkan mineralnya itu terlalu banyak, nanti pasti rasanya jadi nggak enak. Lalu bagaimana dengan TRPM 5 channel? Ini saya ada sempat singgung. Ini adalah pengirim sinyal rasa. Kalau di audiophile mungkin kita bisa bilang ini sebagai amplifier. Dia mengubah reseptor-reseptor yang tadi, ya, itu dia mengubah ke persepsi otak kita menjadi rasa manis, kemudian juga rasa umami. Lebih ke persepsi yang menyenangkan. Dan TRPM 5 channel ini dia sensitif terhadap suhu. Jadi, kalau kita mengaplikasikan cara kita minum, kita tunggu suhu agak turun. Jangan terlalu panas, dan juga jangan terlalu dingin. Karena kita mau TRPM 5 channel kita itu bekerja secara optimal. Nah, oke, ini untuk teori tentang air. Kita ini sudah memasuki episode ke-8. Saya paling suka angka 8, kenapa? Karena kalau dibalik, ini jadi lambang infinity. Tidak terbatas. Demikian juga dengan ilmu. Ilmu itu tidak ada batasnya. Jadi bagi saya kalau ada orang yang merasa dia pintar, sudah pintar, maka sesungguhnya bagi saya dia adalah orang yang bodoh. Karena kalau dia merasa dia sudah cukup pintar, maka dia akan berhenti belajar. Nah, dari sini teman-teman saya harap kita dari kopi aja kita sudah bisa belajar banyak. Dan saya harap teman-teman yang lagi menekuni bidang apapun, teman-teman cintailah bidang yang sedang teman-teman tekuni tersebut. Sehingga nanti kita sebagai masyarakat, itu kita bisa punya masing-masing ilmu pengetahuan yang luas. Dan saya harap channel saya ini ke depannya kita bisa membahas secara ilmiah, karena ini channel kopi, tentunya tentang kopi. Meskipun kita belum bisa melakukan penelitian seperti di luar negeri yang fasilitasnya mendukung, tetapi mereka itu hasil penelitiannya mereka berikan secara terbuka. Tinggal kita cari apa yang mau kita pelajari, dan tinggal kita baca, dan kita kaitkan dengan ilmu-ilmu yang sudah ada. Oke, gitu aja untuk episode kali ini. Di episode berikutnya, nanti saya akan berikan bagaimana cara mempersiapkan air mineral sendiri untuk kopi, tetapi saya akan berikan yang sederhana. Oke, gitu aja untuk kali ini ya. Stay nerdy, brew better. Bye-bye.